saya slow respon. Gebetan lu di mana-mana soalnya. Enggak, kadang gua satu kedai bingung gua. Gua satu kedai bingung. Tiap hari ganti. Bukan. Oh, ini ada gebetannya sudah satu kedai ada 3. Bingung. Kan mau ngapelin yang ini salah gitu. Jujur banget dari hati ya. Kalau usaha mungkin awal itu kaget ya kan. Kok pemasukanku cuma segini ya? Kok yang laku cuma sedikit ya? Berarti istilahnya jangan baperan. Harus bertanggung maksudnya punya pikiran optimis juga bahwa besok bisa rame gitu. Dan kamu juga harus menyiapkan strategi gitu. Maksudnya gimana sih supaya bisa rame? Entah mungkin ada promo, menu baru ya kan, atau mungkin pengurangan menu tapi penambahan menu baru, terus menu yang lama dimongolin lagi gitu. Jadi Faris itu nggak cuma bobrok doang ya kan, sometimes bisa lah wes. Tapi setiap orang punya sisi baik dan sisi buruknya masing-masing ya. Gitu. Kan Selama gini sisi burukmu ini nggak merugikan orang lain. Benar, itu yang pasti sisi burukmu tidak merugikan orang lain. Betul. Oke, welcome back di Seperempat Jalan ketika angka memaksamu dewasa. Oke bro, segmen kedua ini gue mau bahas tentang perbedaan antara lu pada saat jadi karyawan kemarin, jadi budak korporat, sama sekarang udah jadi owner dan lu punya karyawan. Wah, dari karyawan jauh banget. Jauhnya itu gini. Gimana? Oke. Ketika Anda menjadi seorang entrepreneur waktu Anda bebas. Itu bro. Buka semaunya. Wah, nggak bisa buka nggak bisa ya? Nggak bisa. Salah kalau kayak gitu salah. Karena buka itu harus sesuai on time gitu. Misalkan jadwal. buka jam 10 ya jam 10 gitu tetap buka. Jadi buka sebelum maksudnya bebas itu lebih ke arah kamu nggak punya, maksudnya target itu kamu yang menentukan sendiri. Kamu mau omset berapa kamu yang menentukan sendiri. Kamu mau usahamu ini kamu apain itu tergantung kamu kayak gitu. Jadi nggak bergantung sama apa ya? Kalau dari perusahaan itu kayak banyak tuntutan ya. SOP-nya banyak gitu. Ah betul. Jadi sehingga kita mau berkreativitas itu sulit. Jadi terhenti dengan rumus-rumus mereka itu. Terkotak. Gitu. Jadi kamu mau eksperimen atau mencoba hal-hal yang baru itu nggak bisa. Gitu. Jadi that's why mungkin karena tipikalku adalah orang yang suka bereksperimen, suka dan bebas, ya kan, bebas gitu. Free sex. bukan itu. Free for general. Yes, maksudnya apa ya, lebih santai lah dalam menjalani hidup gitu. Jadi kita mungkin bisa mencari makna-makna kehidupan yang lain. Jadi benar-benar kita bisa menyalurkan kreativitas kita untuk usaha kita sendiri. Karena aku juga tipe orang yang nggak bisa diatur kali ya. Jadi mungkin di dalam perusahaan aku juga termasuk orang yang rebel. Jadi sering diomelin. Jadi akhirnya komunis sebenarnya bro. Betul. Jadi akhirnya aku lebih milih untuk bebas ya kan, buka usaha sendiri gitu. Tapi di situ pun aku juga punya target gitu kan. Dan aku juga harus bisa berpikir beberapa langkah ke depan gitu. Maksudnya ini usaha aku masih baru, mungkin aku lebih karena untuk handle sendiri gitu kan. Mungkin ada barista untuk bantu itu untuk sore gitu. Karena jadi aku buka dari pagi prepare dan lain-lain. Terus itu sore baru dibantu sama barista aku satu. Kenapa satu? Karena untuk meminimalisir pengeluaran. Yes. Biar cuannya banyak. Cuannya nanti dibagi buat gua juga sama Kosim. Gitu. Jadi gue juga sempat respect sama lu sih bro. Waktu gue telepon kan biasanya lu on call banget ya kan. On call banget. Tapi HP sekarang susah banget ditelepon. Sampai kemarin gue telepon lu reject. Karena apa bro? HP dibuat apa men? Buat sound. HP dibuat nyetel musik. Jadi susah banget ditelepon. Susah. Jadi maksudnya jujur kan ya kalau aku kerja misalnya ngebar gitu kan. HP ya tak taruh gitu kan. Jadi mungkin maaf untuk para gebetan ya kalau misalnya saya slow respon. Gebetan lu di mana-mana soalnya. Enggak, kadang gua satu kedai bingung Tiap hari ganti. Bukan. Ini ada gebetan itu dalam satu kedai ada 3. Bingung. Kan mau ngapelin yang ini salah gitu kan. Jujur banget dari hati anjir.
Oke, tapi tidak menutup kemungkinan juga lu kan pernah juga jadi amfibi ya kan, dimana lu pernah. juga kerja jadi apa namanya Budak korporat. budak korporat dan juga lu jalan usaha kemarin ya kan, dan gue di sini masih jalan apa namanya budak korporat sih. Budak korporat. Tapi kemarin itu memang sebenarnya kenapa kamu kok nggak jalanin dua-duanya aja gitu kan? Yup. Ya sebenarnya bisa, tapi lebih ke fisiknya yang ambruk. Bener. Betul. Dan juga kita tidak bisa fokus salah satu men, bener. Betul. Kan kuncinya usaha itu bisa jalan dan bener-bener apa namanya on target itu kalau kita bener-bener fokus, bener. Betul, kecuali kalau memang usahamu udah bener-bener udah bisa jalan sendiri Yup. gitu. Sedangkan ini kan masih usaha baru, baristanya juga baru ya kan. Jadi otomatis ibarat masih merangkak ya kan men. masih merangkak Untuk gitu. menjadi sebuah bener-bener besar. Kedai yang mandiri. Mandiri. Oh, jadi Betul. masih belum gitu kan. Sehingga daripada gua pagi kerja ya kan sampai sore ya kan, terus gitu lanjut lagi ke bar ya kan, handle bar dan lain-lain, pulang malam besok wis. Jadi ibaratnya fisik tuh ya bener-bener tuh keras banget lah gitu. Jadi lebih milih ya wis lah, mau nggak mau memang harus fokus satu, karena sesuatu yang fokus itu nanti pasti lebih terhandle dan pikiranmu juga totalitas ke sana dan Lebih tenaga bisa totalitas ke menuangkan sana kayak gitu. apa yang sudah dipikirkan men. Betul. Gue juga sendiri juga masih amfibi kan. Gue masih ngurus di sini, masih ngurus di apa supermajalan dan juga ini mikirin konten, juga mikirin kerjaan di sana. Kadang sering terpecah. Jadi konsentrasinya juga terpecah gitu kan. Jadi gue sendiri harus bisa fokus pada saat gue kerja dan gue fokus pada saat gue udah libur dan fokus di sini gitu. Lebaran nih ada kacang goreng. Itu bukan kacang goreng, mas, ini kopi. Oh, kopi. Kopi. Kira ini kacang lebaran. Bukan. Ini juga ada makan guys. lapar. Nih, guys. Ntar habis ini makanan kita datang. Oh, ini kita Masih mau di-packing. efek lapar deh. Sama gue juga. Oke, ngomong-ngomong soal lapar, kita habis ini juga dapat kiriman nih, sebentar. Ditunggu dulu. Haus ya, Bang? Enggak, ini enak banget. Jadi ini adalah mango squash dari apa namanya? Kedai Kosim. Yang rasa mangganya itu benar-benar enak. Jadi di setiap kedai Kosim gue nyobain rasanya tetap sama. Sama lah, orang ada SOP-nya. Nah, gitu. Nggak bisa makanya. seenaknya. Bener. Rasanya masih mangga banget. Tapi mungkin cerita dikit lah, misalnya yang kedai Kosim 2 ini juga kemarin itu gue sendiri nggak bisa menikmati dari gaji gue sendiri, guys. Intinya gue udah menyiapkan kapal baru untuk berlayar. Yes. Gitu. Jadi Itu jadi nakodanya di sendiri nih men. jadi waktu itu ya gue ada prepare ya kan, bahwa gue akan meninggalkan sebuah kapal dan membuat kapal baru. Mungkin kapal ini baru, ini lebih kecil. Kalau lu kemarin awak kapal men, bukan Masih nakoda. awak, gitu. Nah, sekarang kan lu nakoda yang bisa menentukan jalan kapal lu sendiri. Betul. Jadi mungkin kalau dengan usaha itu pun kita maksudnya jadi pengusaha ya. Maksudnya aku ngasih gambaran juga untuk para anak muda mungkin yang ingin berusaha, Yang Ya kan? pengen punya usaha. pengen punya usaha gitu kan. It's okay kalau misalnya kamu pengen mulai usaha itu mulai dari kecil, mulai dari nol, ya kan, nggak masalah dengan Didasari modal. dari niat dulu. Betul. bener nggak? Jadi tapi niat pun jangan cuma sekedar niat. Kamu harus punya gambaran ke depannya itu gimana. Jadi semisal kamu mau buka usaha misalkan menaik kopi ya gitu kan. Karena kopi mungkin saat ini lagi tren banget gitu kan. Tapi kamu harus ngerti pasar di daerah kamu itu seperti apa. Bener. Gitu. Kamu mau target customermu yang kemana, yang menengah ke atas kah, menengah ke bawah gitu. Jadi sebelum membuka usaha kamu harus ngerti dulu arah tujuanmu ini mau kemana ketika membuat kapal. Nah, Kayak tuh. gitu. Jangan terombang-ambing di lautan. Jadi lu harus tahu badainya seperti apa dulu. Betul. Harus mempelajari badainya dulu. Betul. Ibarat kapal layar kan. Ibaratnya kamu mau berlayar harus ngerti navigasi. Navigasi. Jangan Jadi, buta arah, utara, selatan, ngalor ngidul, ngetan, ngulon, nggak roh. atau hanya karena keren-kerenan men. Betul. Wah, keren ya jadi pengusaha. Nah, tapi nggak ada, Matamu. tapi nggak ada duitnya, percuma men. Ya Iya kan? masalahnya jadi pengusaha lu kira enak, ya enggak, sama aja. Jadi ada plus minusnya. Pada Betul. saat dulu waktu jadi karyawan kita bisa ngandalin gaji tiap bulan. Gini, Ya. ketika lu ikut sama perusahaan, enak, itu duit jalan terus, Tiap gaji bulan. wes pasti segitu udah keluar. Ketika lu jadi pengusaha nggak mesti, apalagi Ada grafiknya. kadang rame, kadang sepi,
kadang meskipun rame tapi banyak pengeluaran, otomatis profit juga dapat sedikit, ya kan kayak gitu. Jadi yang namanya usaha itu artinya kamu bergantung kepada ketidakpastian. Gitu. Bukan Sebenarnya tergantung kepada tapi kepastian, men. Tapi tergantung dengan apa yang kita usahakan sendiri, men. betul. Jadi Gitu. ya namanya juga pengusaha. Semakin besar usahamu akan semakin besar keuntungannya. Benar. Ya karena meskipun kamu punya usaha bukan berarti kamu bisa seenaknya aja sendiri kayak gitu, nggak bisa. Jadi ya semua itu namanya juga pengusaha, tergantung sama usaha. Oke. Tuh. Nih Dan- kayaknya mau disponsori lagi nih, kan ada bisik-bisik ada dapat sponsor lagi nih, men. Ntar aja lanjut. Oke. Terus sama yang namanya jadi pengusaha itu ya perlu apa ya? Perlu mental yang kuat. Benar. Betul. Jangan mudah putus asa, men. Betul. Karena mungkin ketika kamu usaha mungkin awal itu kaget ya kan ngeliat, loh kok pemasukanku cuma segini ya? Kok yang laku cuma sedikit ya? Gitu. Berarti Istilahnya jangan baperan. jangan baperan, harus punya Baperan mental yang keburu kuat. gitu. Maksudnya punya pikiran optimis juga bahwa besok bisa rame gitu. Dan kamu juga harus menyiapkan strategi-strategi gitu. Maksudnya gimana sih supaya bisa rame? Entah mungkin ngadain promo, menu baru ya kan, atau mungkin pengurangan menu tapi penambahan menu baru, Iya. terus menu yang lama dinongolin lagi kayak Benar, gitu. kayak gitu. Selalu ada inovasi-inovasi baru. Yes. Gitu. Belajar dan belajar. Betul. Inovasi dan inovasi. Justru semakin kamu jadi pengusaha itu banyak ilmu yang kamu dapat. Jadi pikiran bener-bener buka banget, men. Ya. Bukan cuma sekedar mengenai pemasaran, manajemen manajemen sumber daya ya kan, bukan itu juga. Tapi lebih ke arah kayak spiritual, ya kan, pola pikir, ya kan, terus gitu juga mungkin lingkunganmu. Maksudnya lingkungan itu gini. Mungkin kamu saat ini nggak masalah, oke nggak masalah gue punya musuh banyak, ya kan, nggak apa-apa banyak yang nggak suka sama gue, Di nggak perusahaan masalah. itu maksudnya. Enggak, maksudnya di dalam lingkungan lah, di dalam lingkungan lingkungan. sosial gitu. Yup. Tapi pada akhirnya ketika kamu jadi pengusaha, kamu berusaha untuk berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan lingkungan, dan berdamai dengan dunia. Jadi intinya lu akan dapat banyak relasi di situ. Betul. Memikirkan relasi dan Ketika kamu relasi. jadi pengusaha, kurangin yang namanya semua musuh-musuh, jangan punya masalah lah intinya kayak gitu dengan orang-orang. Kenapa? Karena ketika kamu punya musuh, ya kan, musuh nih, ya, otomatis musuhmu ini nanti akan menyebar nih mulutnya. Pastinya Ya kayak kan? gitu nih. Nah, otomatis akan mengurangi potensi customermu. Yup. Ya gitu. Jadi berbaik-baiklah sama orang meskipun kamu nggak seneng, tetap berusaha baiklah. Karena Belajar manis. belajar manis ya. Belajar Berusaha mengempet paite urip, ya. Paite perasaanmu neng wong liya. Diempet aja, diempet aja ditunjuknya. Saat ditunjukin nanti malah bisa menimbulkan perselisihan karena sebuah kata-kata yang jelek itu bisa akan menyebar dengan luas. Benar. Ya, sebuah kebaikan mungkin tidak akan disebar, tapi ketika punya kejelekan itu pasti akan tersebar. Yup. Gitu. Jadi pengusaha itu juga yang namanya spiritual itu perlu jujur. Tingkatkan. Gue mungkin dulu sebelum ikut, maksudnya sebelum menjadi pengusaha itu kurang yang namanya spiritual ya. Jadi mungkin sekarang ini mungkin jadi pengusaha baru pelan-pelan mendekatkan diri kepada yang Maha kuasa gitu. Jadi maksudnya kenapa supaya Mengurangi jadi gini, jajal. tapi percaya nggak percaya ya, yang namanya usaha itu akan mencerminkan yang namanya pengusaha itu akan mencerminkan usahanya. Ketika si pengusaha itu punya masalah, otomatis nanti akan berdampak ke kedainya. Gitu. Ke usahanya, apapun itu. Apapun itu. Gitu. Jadi kalau bisa tetap sebagai pengusaha itu jaga mood, jaga mesti kalau bisa stabil lah, nggak usah terlalu down gitu kan gitu. Pada saat ada masalah nggak begitu diperlihatkan, tetap flat, jadi kalau santai. bisa punya masalah itu susah banget selesaikan. men. Betul. Gue ngadepin itu susah banget, men. Pada saat ada masalah di luar gitu kadang masih bisa terbawa. Waktu itu gitu. gue ngerasa kayak gak enak badan, sakit ya kan, wis penat dan lain-lain. Akhirnya kedaiku out-outan. Kayak itu. Karena moodnya juga ada yang buruk. duitnya hilang 50.000, yang pemasukannya sedikit sampai kayak gitu. Terus akhirnya gue sampai ke kedai, datang lagi mungkin dengan kondisi yang udah membaik, akhirnya baru rame. Kayak gitu. Jadi pemikiran memiliki sebuah usaha itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Betul. Apalagi kita memulai dari nol. Dan beruntunglah buat kalian yang mungkin punya usaha itu berdasarkan dari keringat Orang tua. jerih payah sendiri, bukan orang tua. Bukan orang tua. Iya. Mungkin sama tadi gue sempat lihat
quotes itu dari siapa? Dari apa Colonel namanya? Sanders. Colonel Dari Sanders. ownernya KFC, Ya, di Colonel mana Sanders. hanya karena proses lebih lama daripada yang lain bukan berarti kamu gagal. Betul. Jadi gue sempat ngeliat sebuah quotes juga bahwa kamu jangan iri sama hidup orang. Benar. Intinya jodoh, rezeki, sukses itu udah ada di jalannya masing-masing. Dan sudah digariskan sendiri-sendiri. Betul. Gitu. Hanya kita yang akan berusaha. Nanti akan ada waktunya. Yep. Yaitu misalkan sekarang temen-temen gue pada nikah semua, gue belum, gue masih jadi fuckboy. Lu curhat ini. masih sana sini. Anjir curhat dia. Iya. Biasanya di Tapi- konten-konten sebelumnya lu pasti omongannya kan ngawur dan lain sebagainya ya kan. Di konten ini khusus di segmen ini ya kan. Iya. Gua hadirkan si Faris ini ya kan. Sosok yang Jarang kan? sosok yang lain. Sosok yang lain. Ya kan? Jadi Faris itu nggak cuma bobrok doang, ya kan? Sometimes bisa lah wise gitu kan. Tapi setiap orang punya sisi baik dan sisi buruknya masing-masing, men. gitu. Kan itu yang harus dihargai. Selama gini, sisi burukmu ini nggak merugikan orang lain. Benar itu, yang pasti sisi buruknya tidak merugikan orang lain. Betul. Gitu. Jadi yang namanya jodoh, rezeki, sukses itu dari jalan masing-masing gitu kan. Meskipun kamu itu sukses dari rezekinya orang tua atau mungkin dari kamu iri sama enak ya jadi orang kaya, punya usaha dibantu sama keluarga, duit keluarga. Ya bukan berarti kamu harus iri terus. Ya usaha gitu. Gimana caranya kamu buka usaha meskipun itu mulai dari kecil, it's okay, nggak masalah. Gitu loh. Tapi apa yang kita lihat belum tentu sama seperti apa yang mereka rasakan. Betul. Jadi mungkin kamu ngelihat orang itu sukses ya kan, Dari enak usaha punya orang usaha tua, sendiri dari orang misalkan tua, ya. Dari orang tapi tua. pasti mereka punya masalahnya sendiri. Bener, ada nih temen gue yang juga tertekan men. Karena kalau misalkan dia nggak bisa ngelanjutin sesukses orang tuanya, dia bakal malu sama keluarganya. Pasti ada tuntutannya masing-masing. Bener, gitu. di situ. Ada beban moral, beban mental, Ya. beban keluarga, Terus, beban apa lagi? Jangan beban hidup. Beban hidup kita. Kayaknya lu beban yang maha kuasa kayak perlu Jangan dong. dirasakan gitu. Jangan dong, amit-amit. Terus juga jangan iri mungkin saat-saat ini kan, teman-teman gue pada rabi kok aku urung yo. Ini curhatan lu ini kayaknya. Enggak sih, gue santai aja sih. Gue malah tanya, Riz lu kapan rabi? Kapan nikah? Gue jawab masih lama. Gitu kan. Kapan punya pacar? Nanti aja. Karena BB lengkapin. Friends with benefit. Itu asik tuh. Belum dibahas. Belum dibahas. Belum. Jadi Nanti. it's okay misalnya temen-temenmu udah pada nikah, udah pada sukses gitu kan. Kalau misalnya udah pada nikah ya mungkin jodohmu belum datang karena daripada kamu terburu-buru karena karena pengen cepet nikah, saya kira kamu malah menyesali. Iya. Karena nikah itu pasti nggak enak. Tanya Tanya deh teman-teman lu yang udah pada nikah, enak kagak? Kagak jawabannya, enaknya cuma segini papaknya doang. Ya kan, gini aja jadi pahala gitu. Bukan mereka yang menikah cepat, tapi menikah dengan orang yang tepat. Betul. Ya kan? Konser ini. Percuma lu dapet pasangan, ya kan, cepet nikah, tapi hidupnya nggak sejahtera. Ya. Ya, Karena nikah itu bukan kita ngejar seperti kita balap lari, men. betul. Siapa yang cepat dia yang dapat, bukan seperti itu. Bukan. Tapi siapa yang tepat untuk menjadi pendamping hidup lo sampai dengan lo sampai seterusnya. Bener gak sih? Betul. Gue bisa ngomong karena gue juga jalani gitu. Lebih baik Anda berteman yang banyak, Yap. menilai lawan jenis yang banyak, ya kan? Mungkin ada yang Relasi. mendekat, it's okay, ya kan? Coba dikenali dan lain-lain, ya kan? Tapi di situ kamu akan menilai mana yang lebih cocok dengan karaktermu, Yup. gitu. Jadi mungkin bener dulu orang tua gue ngomong gini, jangan pacaran dulu deh, gitu. Temenan dulu yang banyak. Dulu anak kecil mah nggak ngerti begituan. Ya, sekarang baru sadar. Iya, mending temenan dulu ya, gitu kan. Daripada pacaran. Pacaran ribet. Karena gini, kalau saat ini yang namanya pacaran itu pasti akan mengeluarkanmu dari circle pertemanan. Ya. Karena satu, Otak lu jadi terkunci ya. Enggak, hidupmu selalu akan dengan pacarmu terus, kemana-mana bareng pacarmu terus, nggak bebas. Kecuali kalau misalnya pasanganmu memang mengerti, kamu punya duniamu sendiri, dia juga punya dunianya sendiri, gitu. Sehingga mungkin si cewek ini mau kemana-mana gitu sama temen-temennya, gitu kan. Ada temen cowok dan temen ceweknya, it's okay, nggak masalah.
gitu. Si cewek pun bisa memahami bahwa si cowok juga punya teman. Gitu, mau nongkrong apa dan lain-lain nggak masalah selama tidak bermain di belakang. Ya kalau bermain di belakang ya udah sih, tinggal cari baru. Susah banget kayak gitu. Garangan orang. Yes. Itu nanti ini tadi segmen pertama udah bener men. Jadi kita tutup juga yang bener. Jadi untuk segmen berikutnya yang FBB nanti kita tambah lagi yang itu. Bener nggak sih? Oke, kalau misalkan teman-teman suka pada video ini, sebelum saya tutup ada quotes yang bagus dari ownernya KFC. Ya, Colonel Sanders. Iya. Apa tuh? Jagonya ayam. Ayam apa? Ayam kampus. Tit gitu kan. Oke, jadi gini bunyinya. Hanya karena prosesmu lebih lama daripada yang lain, bukan berarti usahamu gagal. Jadi semua hanya dari sebuah proses. Tergantung waktu, usaha, tenaga, dan pikiran. Oke, kita tutup dulu. Saya Febian. Saya Faris. Oke, sampai ketemu di segmen-segmen berikutnya. Jika teman-teman suka pada video ini, tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kita. Benar nggak sih bro? Masuk! Ya kan? Dan jika kalian suka pada video ini, jangan lupa like-nya ya. Dan juga komennya. Oke, sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Tetap di Seperempat Jalan ketika angka memaksamu dewasa.